Pernah gak sih ngerasa lebih happy justru setelah nolongin orang lain? Mungkin cuma ngelakuin kebaikan kecil yang gak seberapa gitu. Nah, ternyata di balik itu semua ada penjelasan ilmiahnya. Dan kita akan bedah bareng-bareng di sini. Oke, kita mulai dari sebuah pengalaman yang saya yakin deh kita semua pernah ngerasain. Sebuah perasaan yang manusiawi banget dan terjadi di mana-mana. Coba-coba inget-inget lagi deh. Mungkin pas kamu bukain pintu buat orang yang lagi ribet bawa barang, atau nawarin bantuan ke teman yang lagi butuh. Abis itu, tiba-tiba muncul perasaan anget gitu di dada, kan? Anehnya, kebaikan kecil itu justru bikin kamu yang ngerasa lebih baik. Nah, ternyata ya, perasaan hangat itu bukan cuma sugesti atau kebetulan. Itu beneran reaksi biologis yang nyata yang bisa diukur dan terjadinya itu pas di sirkuit otak kita. Fenomena ini tuh saking nyatanya sampai para ilmuwan punya nama khusus buat ini loh. Yuk, kita lihat apa sih sebenarnya yang mereka temukan. Para peneliti di bidang psikologi positif, itu loh ilmu yang khusus mempelajari soal kebahagiaan, nyebutnya helper's high. Jadi ini bukan cuma sekedar perasaan senang biasa, tapi lebih ke kondisi euforia, tenang, yang langsung kepicu gara-gara kita menolong orang lain. Jadi, intinya tuh gini. Berbuat baik itu bukan cuma tindakan mulia buat orang lain, tapi secara harfiah itu juga tindakan yang nguntungin dan nyehatin buat diri kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita intip yuk, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Reaksi kimianya tuh kayak gimana? Pas kamu nolongin seseorang, otak kamu itu langsung aktifin yang namanya sistem reward. Anggap aja ini kayak tombol like di dalam kepala kamu. Nah, jalur saraf ini sama persis kayak yang aktif pas kamu dapat hadiah, makan makanan kesukaan, atau pas berhasil mencapai sesuatu yang penting. Jadi otak kamu tuh kayak bilang, "Wih, ini bagus, lakuin lagi dong." Salah satu pemain utama di sini adalah hormon yang namanya oksitosin. Mungkin kamu pernah dengar ya, hormon ini sering banget dapat julukan hormon ikatan sosial atau hormon cinta. Soalnya perannya penting banget buat bantu kita ngebangun rasa percaya, empati, dan hubungan yang lebih dalam sama orang lain. Jadi, pas oksitosin ini dilepaskan, efeknya tuh kuat banget. Hormon inilah yang jadi semacam lem kimiawi dalam hubungan manusia. Bikin kita jadi ngerasa lebih dekat, lebih gampang percaya, dan ya jadi lebih nyaman aja pas lagi kumpul-kumpul. Eits, tapi tunggu dulu. Manfaatnya gak cuma berhenti di perasaan senang sesaat doang. Ternyata efeknya jauh lebih dalam dari itu. Bahkan berdampak langsung ke kesehatan fisik kita loh. Bener banget. Banyak banget penelitian di bidang neuroscience yang nunjukin kalau berbuat baik itu bisa secara aktif nurunin kadar hormon stres di dalam tubuh kita. Coba deh lihat perbandingannya. Sebelum kita nolongin orang, mungkin hormon stres kayak kortisol lagi tinggi-tingginya. Tapi setelahnya, levelnya langsung turun drastis. Di sisi lain, hormon bahagia kayak oksitosin malah melonjak naik. Hasilnya, ya kita jadi ngerasa lebih tenang, lebih nyambung, dan lebih puas. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, ternyata ada dampak yang bahkan jauh lebih signifikan buat kesehatan dan kesejahteraan kita. Dan ini dia fakta yang paling mengejutkan. Beberapa penelitian nunjukin kalau orang yang rutin jadi relawan atau sering bantu orang lain punya resiko kematian yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Wow kan? Jadi berbuat baik itu nggak cuma bikin kita happy, tapi secara harfiah bisa bantu kita hidup lebih lama. Nah ini kan jadi bikin mikir ya, kenapa sih otak kita bisa sampai ngembangin sistem hadiah yang sekuat ini cuma gara-gara berbuat baik? Jawabannya ternyata ada di sejarah evolusi kita yang panjang. Jadi gini, dari kacamata evolusi, kita manusia ini kan pada dasarnya makhluk sosial. Kita tuh nggak dirancang buat bertahan hidup sendirian. Kita berevolusi buat kerja bareng dalam tim, dalam sebuah komunitas. Coba deh bayangin nenek moyang kita zaman dulu di alam liar. Kerjasama itu satu-satunya cara buat bertahan hidup. Kelompok yang saling bantu pasti bakal lebih mungkin selamat dari serangan predator, lebih gampang cari makan, dan bisa saling ngelindungin satu sama lain. Nah, karena itulah otak kita dibentuk oleh alam buat ngasih semacam hadiah emosional, ya perasaan bahagia itu tadi, setiap kali kita ngelakuin sesuatu yang baik buat kelompok. Ini cara alam buat mastiin kita terus-terusan kerjasama demi kelangsungan hidup bareng. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita tarik semua ini balik lagi ke kehidupan kita sehari-hari dan lihat betapa gampangnya buat mancing efek positif yang luar biasa ini. Dan ini dia bagian terbaiknya. Kamu tuh nggak perlu jadi pahlawan super atau nyumbang jutaan rupiah buat bisa ngerasain helpers high ini.
Manfaatnya ada di sekitar kita kok, bisa diakses sama semua orang, lewat tindakan-tindakan yang sederhana. Hal-hal kecil kayak bantuin teman yang lagi kesulitan, nawarin diri buat dengerin curhatan seseorang, atau bahkan cuma ngelakuin satu kebaikan kecil tiap hari tanpa pamrih, itu semua udah cukup buat micu reaksi positif di otak kamu. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Inilah indahnya berbuat baik. Manfaatnya nggak cuma dirasain sama yang dibantu, tapi juga sama yang ngebantu. Ini tuh situasi win-win yang udah dirancang langsung sama biologi tubuh kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat mikir sebentar. Coba deh ingat-ingat lagi, kebaikan kecil apa sih yang pernah kamu lakuin yang tanpa disadari, malah bikin hari kamu sendiri jadi jauh lebih baik.